Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Budidaya ISR. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh para pembudidaya ikan gurame skala rumahan. Kendala-kendala yang kita hadapi saat budidaya ikan gurame itu merupakan tantangan yang bisa membangkitkan semangat kita untuk terus mengembangkan usaha budidaya ikan gurame ya teman-teman. Jangan kita patah semangat walaupun kendala ini sulit sekali untuk kita pecahkan. Nah teman-teman, ada beberapa kendala yang mungkin teman-teman para pembudidaya ikan gurame skala rumahan mengalaminya. Salah satunya yaitu sulitnya memasarkan ikan yang kita pelihara, karena ikan yang kita pelihara ini jumlahnya sedikit ya, paling tidak 50-100 ekor. Jadi kita sulit memasarkan ikan yang jumlahnya sedikit. Apalagi kalau di daerah Sumatera ya, kayak seperti di daerah saya di kota Jambi ini agak sulit sekali memasarkan ikan gurame. Jadi teknik pemasaran yang saya lakukan untuk memecahkan masalah pemasaran tadi yaitu saya memasarkan ikan yang saya pelihara itu secara online teman-teman. Jadi saya masuk ke grup-grup jual beli yang ada di Facebook. Saya tawarkan ikan yang saya pelihara ketika ikan yang saya pelihara itu beratnya sudah 500 gram. Jadi saya tawarkan dengan harga yang sekian-sekian, yang mungkin saya tawarkan dengan harga ongkos kirim ya. Jadi disitulah saya mendapatkan keuntungan dari usaha budidaya ikan gurame skala rumahan. Mungkin teman-teman yang punya kendala ya dari segi pemasaran, teman-teman coba buat akun Facebook mengatasnamakan tentang usaha budidaya ikan guramenya. Kemudian bisa ikan-ikan yang dipelihara itu dipasarkan secara online ya, ditawarkan langsung ke konsumen, atau bisa mencari tengkulak di Facebook ya, bisa di grup-grup pembudidaya ikan gurame ya di daerah kita masing-masing ya. Contohnya grup pembudidaya ikan gurame Blitar misalnya, Jawa Timur, ataupun daerah Medan, seperti itu ya teman-teman. Kita cari, mudah-mudahan ya kita ketemu dengan konsumen langsung, jadi kita bisa menjual ataupun memasarkan ikan-ikan kita. Jadi solusinya seperti itu teman-teman. Kalau misalnya kita agak sulit dalam pemasaran, atau kita bikin status di sosial media kita ya, baik itu Facebook, WhatsApp, kemudian Instagram ya, tentang kita memasarkan ikan gurame yang kita pelihara. Memang ya efeknya tidak terlalu terasa ya kalau misalnya kita baru pertama kali menjual. Tapi kalau misalnya sudah 5 sampai lebih ya kita memasarkan, lama-kelamaan nanti orang akan mengenal kita sebagai penjual ataupun peternak ikan gurame. Nah jadi kalau untuk ikan kita yang jumlahnya sedikit, kita pemasarannya seperti itu teman-teman. Kalau saya ya, ikan yang di atas 100 ekor biasanya saya hitung ya, misalnya ikannya di atas 100 ekor dan berat rata-rata ikan itu 500 gram, biasanya saya pasarkan langsung ke tengkulak dengan harga 34.000 per kilogram sampai dengan 37.000 per kilogram. Itu tengkulaknya langsung datang ke rumah saya, timbang di rumah saya dan angkut, seperti itu teman-teman. Lain cerita kalau misalnya kita ambil ikan dari kolam kemudian kita antarkan ke tengkulak, itu biasanya harganya 41.000 sampai 45.000 teman-teman. Jadi saya tidak mau ngambil resiko. Jadi kalau misalnya saya jual ke tengkulak itu tengkulaknya datang ke rumah saya. Nah seperti itu teman-teman ya. Kalau misalnya pemasaran ikan gurame untuk di atas 100 ekor dan berat rata-rata 500 gram. Kemudian biasanya saya memasarkan ikan gurame saya ini ke restoran teman-teman, restoran di mall-mall besar itu ya. Saya coba saya pasarkan di mall ya, biasanya ada restoran itu, karena saya pernah punya pengalaman
ada orang yang membeli ikan gurame saya itu tengkulak lah ya, tengkulak kecil-kecilan. Dia beli ikan saya dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, sekitar 5-10 kilo. Dia minta antarkan ke suatu mall ya, atau pusat perbelanjaan. Nanti di sana dia jual lagi ke restorannya. Jadi dia dapat keuntungan dari membeli ikan yang jumlahnya sedikit tadi, ikan saya tadi. Jadi kalau saya istilahkan tengkulak kecil-kecilan ya, tapi sangat menguntungkan juga bagi saya dan juga si tengkulak ini tadi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya kendala sulit memasarkan, teman-teman terus berinovasi ya, terus bersemangat. Bisa cari di sosial media ya, pasarkan ikan di sosial media, atau dari mulut ke mulut, atau ke tetangga, ataupun orang yang ada di sekitar rumah kita, teman-teman ya. Kemudian kendala yang kedua yang mungkin sering dihadapi oleh pembudidaya ikan gurame skala rumahan, ikannya gampang mati. Nah, ikan guramenya setelah tebar mati. Jadi ya, teman-teman yang punya kendala seperti ini, usahakan beli bibit guramenya jangan ukuran 2 jari ya. Belilah ukuran yang 3 jari, atau biasanya disebut kotak rokok gitu ya. Jadi 3 jari sampai hampir 4 jari lah ukuran ikannya. Teman-teman bisa beli benih yang agak lumayan besar, memang harganya sedikit lebih mahal ya, sekitar 3.000 sampai dengan 7.000 rupiah teman-teman ya, tergantung dari penjualnya. Jadi teman-teman beli ukuran itu ikannya, maka kemungkinan matinya itu sedikit. Kemudian dari segi perawatan juga, sebelum tebar benih airnya harus dipersiapkan, airnya harus ditreatment ya, diberi E4, ataupun sebelum ditebar ikan ya, 2 hari sebelum ditebar ikan itu kolamnya diberi garam ikan, supaya bakteri yang merugikan untuk ikan kita itu bisa mati. Jadi kematian pada benih ikan gurame itu hal yang wajar ya teman-teman. Saya pun sampai saat ini tetap mengalami hal tersebut. Akan tetapi kita untuk mengurangi angka kematian pada ikan gurame ya dengan cara treatment air, rutin mengganti air 1 bulan sekali, dan juga kita pada saat musim penghujan, misalnya hujannya pagi hari, siangnya tidak boleh diberi makan pelet teman-teman, agar ikannya tidak gampang terkena penyakit. Baik teman-teman, sekian dulu video saya mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh para pembudidaya ikan gurame skala rumahan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Budidaya ISR ya.